Menurut Hatta, hakim kolonial dalam hal politik bukan menjadi pelayan keadilan, melainkan pelayan kekuasaan. Setidaknya, ada dua artikel lain yang ditulis Hatta sebagai sokongan kepada PNI sebelum Soekarno dan kawan-kawannya ditahan. Kedudukannya sebagai ketua digantikan oleh Sartono, yang kemudian membubarkan PNI setelah banding Soekarno dan kawan-kawannya ditolak Rat van Justi atau Pengadilan Tinggi. Hatta mengkritisi keputusan pembubaran PNI. Menurut Hatta, suatu partai seharusnya tidak bergantung pada pemimpinnya, namun para kader yang lahir melalui pendidikan yang dilakukan partai. Fokus perhatian Hatta pada pendidikan kader partai menemukan kesamaan dengan garis kebijaksanaan pendidikan nasional Indonesia atau PNI baru. Salah satu cara untuk mendidik anggota PNI baru adalah dengan berlatih menulis, yang kemudian dimuat dalam surat kabar Daulat Rakyat sebagai corong partai. Hatta yang melihat tidak adanya sosok pemimpin dalam PNI baru memutuskan untuk membantu partai ini untuk mencetak pemimpin-pemimpin baru. Namun, keterlibatan Hatta baru terjadi setelah ia menyelesaikan pendidikan di Belanda dan pulang ke tanah air pada 1932. Sebagian anggota PNI kemudian mendirikan Partai Indonesia atau Partindo pada 1 Mei 1931. Seluruh kejadian dicermati Soekarno dari balik jeruji besi. Menurut pengakuan Soekarno, ia mengutus Gatot Mangkupraja dan Maskun untuk mendamaikan perpecahan. Namun, Gatot dan Maskun gagal menciptakan persatuan di antara kedua pihak yang berselisih. Menurut pengakuan Hatta dalam autobiografinya, ia berjumpa pertama kali dengan Soekarno di sebuah hotel di Bandung. Dalam perjumpaan pertama itu, mereka hanya bercakap masalah biasa, tidak membahas perselisihan antara Partindo dan PNI baru. Kehadiran Haji Usman yang menurut Soekarno sebagai orang luar membuatnya enggan untuk membahas masalah yang serius. Alih-alih, Soekarno hanya menceritakan pengalamannya selama ditahan di Sukamiskin.